Hai Cinta, kembali lagi bersama aku di Maylin World. Perkenalkan aku Maylin dan aku Intuitive Tarot Reader. Seperti yang kalian lihat, di sini udah ada satu deck kartu dan itu tandanya apa ya? Kita akan melakukan general reading. Mumpung sekarang masih tanggal 1 atau di awal bulan. Aku pengen mencoba menarik energi-energi baik dan ngebooster untuk kan ya, untuk menjadikan itu sebagai motivasi dalam hal keuangan gitu. Ya walaupun aku tahu mungkin aja ini kebetulan untuk beberapa orang ngeklik video ini, tapi aku yakin bahwa tidak ada yang namanya betul-betul kebetulan di dunia ini. Semuanya itu pasti memiliki alasan tersendiri gitu. Jadi temanya adalah kejutan alam untuk rezekimu, atau lebih tepatnya terimalah rezeki tak terduga di bulan ini ya. Ya walaupun ini akan teraplikasi ketika kapanpun kamu buka video ini ya. Mau sekarang atau nanti atau mungkin ketika kamu sudah melupakan topik ini, tiba-tiba kamu membukanya. Dan saat itu juga aplikasi ini akan teraplikasi dalam keseharianmu. Tanpa berlama-lama, tarik nafas dalam-dalam, buang, dan aku mulai nge-shuffle energinya. Jadi aku mencoba melihat mau menarik energi money ya, apa abundant, kayak lebih ke materi sih. Kejutan rezeki tak terduga yang akan menghampiri kamu di bulan ini ya. So aku bakal pilih seperti biasa, aku shuffle, dan ini salah satu selama ini jarang banget aku gunain karena kadang-kadang warna-warna merah sama gold dan coklat ini tuh kayak sakit banget aku lihat. Tapi aku pengen punya ini, menyenangkan. Beberapa orang emang ada juga yang suka sama yang namanya kartu-kartu manis, kayak kartu-kartu princess aku. Aku tarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi 7. Oke, thank you. Ini aku taruh dulu di sini, aku ketepikan. Nah, kita buka ya. Ada Ace of Staff, F of Sword. Lalu ada The Lovers. Ya, aku sering dapat The Lovers. Ada The Fool. Ada juga Confucius. Confucius ini kayak The Hierophant. Ada Ten of Swords. Ingat ya. Sama King of Swords. Aku nggak tahu entah akunya yang energinya yang kayak udah mulai balance atau teman-teman yang di sini yang balance ya. Jadi emang dari kemarin-kemarin aku sering banget kayak dapat Ace of Wands, Ace of Coins gitu. Dan coba aku lihat dari oracle yang lain.
Aku juga ini apa namanya, moon manifestation. Terus apa lagi? Oh. Nah, aku ini aja dah. Aja. First quarter moon in Gemini. Lalu last quarter moon in Aries. Kayaknya ini emang harus naik ke atas dikit dah. Satu lagi. First quarter moon in Leo. Oke. Aku simpan dulu ya. Dan aku coba tarik sama yang ini ya. Kalian pasti sering lihat kartu aku yang merah ini. Ini aja deh. Oh, susah emang. Oh, all that glitters. Ya, bagus sih. Poise. And then other one, deep knowing. Ya, apa energi, apa namanya, rezeki tak terduga di bulan ini. Nah, jadi apa namanya ya, kalau dibilang rezeki atau tak terduga itu yang datang dalam bulan Desember ini, yang pertama ada Ace of Wands. Ini kayak apa namanya, peluang, dan ini tuh dari peluang rezeki yang tak terduga itu karena kamu istilahnya mau bergerak dan mau apa namanya, dari istilahnya energi yang nggak disangka, dari pengalaman baru gitu, atau ini bakalan ada job baru untuk sebagian kalian, tawaran baru yang kayaknya belum pernah kalian dapatin sebelumnya, ada penawaran baru gitu. Jadi kalau ada penawaran baru nanti, apakah itu dalam bentuknya kesempatan atau memang materi gitu ya, jangan ditolak ya. Yang kedua ada the lovers. Nah, dan the lovers ini ada kerjasama lewat hubungan. Maksudnya itu tuh ya, maksudnya rezekinya itu tuh ada dari kerjasama yang kamu bangun gitu. Kerjasamanya itu sangat baik, yang harmonis dengan orang lain gitu. Jadi yang pertama, sebagian dari kalian bakalan ada job yang nggak terduga gitu ya, dari pengalaman baru. Yang kedua, bentuk rezekinya itu tuh dari hubungan harmonis sama orang lain gitu. Bisa jadi ini kerjasama, atau ini dengan tetangga, atau apa segala macam.
Terus ada The Fool ya. Kalau The Fool ini murni kayak apa ya, kayak something ya, kayak apa ya, kayak dikasih aja gitu ya, kamu sendiri nggak tahu dari mana asalnya. Kalau Ace of Wands itu kan ada rezekinya memang dari berbentuk kesempatan-kesempatan baru. Kalau The Fool ini enggak, kayak orang kasihan sama kamu, ya udah dikasih aja gitu. Ya rezekinya itu yang kalian sendiri malah berpikir bahwa selama ini tuh aku nggak pernah dikasih sama orang gini loh gitu. Jadi itu bentuk energi The Fool-nya. Terus ada The Hermit. The Hermit ini sebenarnya bentuk energi lebih dari ke pemahaman sih. Bukan The Hermit, The Hierophant. Jadi lebih bentuk dari nasihat-nasihat, di mana bisa aja kamu mendapatkan konsultasi gratis tentang keuangan, tentang karir, tentang segala macam demikian dari seorang expert yang kamu nggak bisa duga itu dia bakal ada dalam hidupmu gitu dan bertemu sama kamu. Terus ada namanya Ten of Swords, uh, Ten of Swords, King of Swords, sama Five apa namanya Five of Swords. Ada nggak Five of Swords di sini? Enggak ada. Nah, ini sebenarnya adanya tantangan atau konflik yang mungkin perlu dihadapi sebelum rezeki tersebut benar-benar terwujud gitu. Diperlukan kebijaksanaan, strategi dan masing-masing kemampuan untuk mengatasi perbedaan pendapat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan optimis. Nah, jadi Ten of Swords ini kayak Ten of Swords, King of Swords, sama Five Five of Cups gitu ya, Five of Cups. Jadi ini ada tantangan sebenarnya dalam apa namanya, dalam keuanganmu atau dalam sesuatu yang bentuknya materi sama wealthy di bulan ini, tapi kamu nggak usah ragu gitu. Selama mereka itu tetap ada, rezekimu tetap ada, hanya saja memang kamu harus lebih berani lagi untuk mendapatkan semua itu gitu. Secara keseluruhan ini menunjukkan potensi rezekinya itu tuh nggak terduga. Namun perlu diimbangi juga sama yang namanya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi gitu ya. Tapi ini rezekinya itu nih benar-benar banyak sih aku lihat, banyak dan bagus. Hanya saja ya perlu berpikir juga, jangan sampai kamu kalap dan kewalahan juga gitu. Sama satu lagi, kalau ini ada identifikasi bahwa kalian ada rasa kegagalan kemarin di bulan-bulan yang sebelumnya, jangan khawatir, jangan fokus sama yang udah nggak ada, tapi fokus aja sama yang masih ada ya. Jadi bulan 12 ini kamu sudah seharusnya tidak memikirkan lagi apa yang udah nggak ada, tapi kamu harus lebih fokus sama apa yang ada. Oke, walaupun memang itu ada tantangan dan juga ada kayak perasaan-perasaan yang kemarin kayak ya nggak ada gitu. Udah habis diambil ayam gitu misalkan. Jadi nggak usah pergi diinikan lagi, dipikirkan energi atau hal yang udah lalu gitu. Nah, ini dikonfirmasi sama kayak kartu-kartu oracle-nya first quarter moon in game ini kayaknya ini rezeki yang nggak terduga itu berasal dari komunikasi yang baik dan ide-ide. Semisal gini, kayak kalian jumpa sama yang namanya teman gitu. Terus kalian punya kayaknya gini enak deh. Ya udah kita bikin sekarang aja, kayaknya itu menguntungkan dah. Itu tuh semua sebenarnya bentuk dari energi dan ketika nggak sadar bahwa kalian dapat kesempatan baru gitu. Atau kalian berjumpa dengan seseorang yang di atas kalian. Kayak misal teman lama atau seseorang yang udah mendapatkan pangkat dan jabatan gitu ya, nggak sengaja kalian berkenalan, berbicara tentang topik itu, terus dia bilang, ya udah tendernya buat kamu aja gitu. Nah, kebiasaan ya ciri-cirinya tuh gitu. Terus ada last quarter moon in Aquarius, reflect on your priorities. uh, ini rezeki nggak terduga itu muncul setelah ada kamu melepaskan hal yang nggak penting. Dan sama sih, ketika kamu fokus gitu ya, fokus aja sama apa yang kamu mau gitu, jangan fokus sama apa yang nggak kamu mau dan ya udah nggak ada. Nah itu tuh kesempatannya bakal dikasih kok gitu. Terus uh, dan ini benar-benar rezeki yang ada itu jangan kamu salah artikan, karena ini benar-benar rezeki yang dapat itu adalah khusus apa yang sebenarnya kamu prioritaskan gitu, untuk prioritas kamu. Ketika kamu mendapatkan rezeki tersebut, jangan lupa untuk menjalankan prioritasnya dulu, jangan kalap. Misalkan
kamu ada rencana emang kalau ada rezeki mau perbaiki rumah. Nah, ketika kamu dapat rezeki, malah kamu ngabisinnya buat buat liburan atau sorry, buat nonton konser. Nah, itu tuh enggak ya, enggak boleh gitu. Terus ada first quarter moon in Leo, be humble. Nah, ini rezekimu itu mungkin ada, mungkin ada ditarik dan kamu dapat karena kamu orangnya humble. Dalam artian seperti aku bilang tadi, ini ada energi the lovers. The lovers itu kan energi yang baik dengan orang di sekitar gitu, bahagia sehingga ketika kamu bisa humble, easy going, jadi orang nggak segan-segan buat nge-share banyak hal sama kamu, termasuk juga abundance rezeki. Bentuknya itu gimana? Ada yang memang bentuknya memang barang, ada juga bentuknya kesempatan-kesempatan, opportunity dan juga hal-hal yang lain gitu. Nah, ada juga all that glitters. Kamu harus paham bahwa rezeki-rezeki yang datang di bulan ini nggak semuanya harus terlihat mewah, nggak semuanya harus terlihat mencolok, dan nggak semuanya harus dalam keadaannya itu bentuknya itu besar-besar. Tapi ini lebih ke rezekinya itu sederhana namun bermakna gitu. Keren. Sederhana namun bermakna. Yang penting kamu harus bisa menghargai apapun rezekinya tersebut. Terus ada poison. Ini mengidentifikasikan bahwa kamu harus melakukan yang terbaik gitu. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan rezeki tersebut. Seperti mungkin performa kamu, kesiapan kamu, kepercayaan diri kamu. Jadi persiapkan dirimu dengan baik untuk menerima hal tersebut. Nah, ini sangat relate sama yang namanya konsep manifestasi sama visualisasi gitu. Pada dasarnya, abu dan segala macam itu dapat bukan kamu dengan kamu tulis dan kamu pengen, kamu berhayal, kamu ya udah kamu terus enggak, tapi dengan merealisasikan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepercayaan diri kamu, kesiapan mental kamu dengan energi tersebut, dengan energi wealthy, kayak healthy, kayak abundance itu akan menarik hal-hal yang lebih banyak lagi sebenarnya gitu. Lagi-lagi aku belum bisa ngejelasin kok gimana cara manifestasi dan visualisasi di sini dengan baik ya. Mungkin nanti setelah beberapa bulan aku bisa fokus satu-satu gitu sambil ngebacain kartu. Jadi ini yang pentingnya adalah bahwa kamu harus paham bahwa nggak semua rezeki itu tuh harus terlihat wow dan menggairahkan gitu. Kamu harus pandai bersyukur dengan rezeki-rezeki bahkan yang datang dalam bentuknya itu tuh kecil-kecil gitu. Misal kayak ada orang datang dalam hidup kamu, tiba-tiba dia ngasih apa yang kamu pengen gitu, yang kemarin-kemarin nggak ada. Itu kamu harus tetap bersyukur gitu ya, kamu memang harus bersyukur demikian, atau at least seseorang yang bisa membuat kamu merasa menjadi lebih kaya gitu ya, atau lebih bahagia, itu juga harus kamu syukuri gitu. Itu bentuk-bentuk dalam rezeki yang kamu nggak pernah tahu gitu, atau kamu mendapatkan seperti aku bilang tadi, konsultasi gratis dari para expert. Misalnya kan kamu ketemu orang-orang kayak aku misalkan, terus dikasih ini sehingga kamu tercerahkan, itu juga dalam bentuk rezeki gitu. Atau kamu sembuh dari sakit kamu setelah kamu bertemu seseorang gitu, itu juga bagian dari rezeki gitu. Jadi rezeki itu tuh sangat luas ya, sehingga kamu disarankan kamu memang harus berusaha untuk memposisikan seperti apa yang seharusnya itu ketika rezeki itu datang gitu. Itu adalah cara manifestasi dan visualisasi yang benar ketika kamu ingin menarik banyak hal dalam hidupmu gitu. Dan ada deep knowing, ini jelas ya menunjukkan bahwa intuisi dan kebijaksanaan akan berperan penting dalam mengenali dan memanfaatkan rezeki yang tak terduga. Nah, ini tadi sebenarnya barang-barang demikian itu mungkin secara logika nggak bisa masuk ya. Tapi ketika kamu berpikir dengan hati dan kamu bertindak dengan hati, sedikit pun maksudnya
abundance-nya itu sedikit, walaupun sedikit gitu ya rezekinya, itu tuh kamu bisa memanfaatkan dengan benar gitu. Kunci utamanya adalah di bulan ini adalah kamu siap dengan abundance apapun, rezeki apapun yang dikasih Tuhan lewat semesta oleh kamu kepada kamu ya. Jadi persiapkan dirimu untuk kayak nerima rezeki tersebut. Gimana cara menyiapkannya? Dengan berpikir positif gitu, mensyukuri apa yang ada gitu, dan memang berprinsip dan berpikir berkarakter seperti apa seharusnya ketika rezeki itu tuh datang. Oke. Dan aku coba tarik yang dari angelnya lah ya. Apa saran dari angel untuk rezeki yang tak terduga di bulan ini? Apa saran dari angelnya? Kita lihat sama-sama, Besti. Ya. Nah, ada relationship harmony gitu. Sama sih kayak the lovers. We enjoy opening the heart so everyone involved. Jadi emang apa yang pertama memang harus berbaiklah dengan orang gitu ya. Perbaiki hubungan baik gitu dan open gitu. Jangan ini take back your power. Ya, ambil lagi rezekimu, kamu bakal dapat kok. Dan satu lagi passion, bersabar ya. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Jadi sebenarnya kayak sekarang udah masanya, mungkin sekarang udah masanya kamu ambil kesempatan-kesempatan itu. Dan kuncinya itu tadi, yang pertama, emang itu harus ada yang namanya hubungan baik gitu ya, hubungan baik sama orang gitu. Ketika kamu punya hubungan baik, maka kamu bisa memiliki kekuatan lagi gitu, kekuatan untuk mengelola, menciptakan daya dan segala macam. Dan jangan lupa be patient gitu ya. Dan aku lihat lagi apa ininya, sarannya juga. Kita lihat. Aku lihat lagi satu aja ya. Nah, relax. Lagi-lagi kamu emang disuruh relax ya untuk bisa menerima ini gitu. Relax and patient. Itu kombinasi yang kayak gimana ya? Kayak apa namanya? Yang udah sepaket gitu. Jadi intinya apa kalau ditanya abundance apa yang akan hadir dalam hidupmu dalam bulan ini? Jadi yang pertama ada bentuknya itu kesempatan baru gitu. Yang kedua ada dapat tender-tender baru di beberapa orang gitu ya. Yang ketiga emang ada rezeki yang kayak ya udah langsung dikasih aja gitu sama Tuhan gitu ya. Dan lewat jalan manapun gitu. Entah tiba-tiba yang ngasih kamu gimana gitu. Dan terus ada the Confucius atau the higher plans. Ini tuh kayak rezeki yang nggak terduga, itu kamu beberapa orang bertemu dengan orang-orang yang misalkan kayak aku gitu ya, expert kalau dalam masalah beginian, kalau dalam orang keuangan dia bertemu dengan expert dalam keuangan gitu, tiba-tiba gitu dia yang kasih dia saran terkait keuangan gitu, terkait life abundance segala macam. Terus ada tapi di sini ada juga yang namanya tantangannya itu memang harus ada, dan kamu disuruh untuk tetap lebih berani dan tegas pada pendirianmu gitu. Dan satu lagi itu masalah, tantangan akan selalu ada gitu. Dan masalahnya dan satu lagi apa yang disuruh, jangan fokus sama yang udah nggak ada, fokus sama apa yang masih ada gitu ya. Usahakan apa yang masih ada, jangan menangisi apa yang belum ada. Nah, kamu perlu tahu bahwa nggak semua rezeki itu bentuknya itu tuh dalam glitter-glitter besar-besar, enggak. Hal-hal sederhana yang membuat kamu bahagia gitu kan, yang membuat semuanya baik, itu juga bentuknya rezeki gitu. Jangan lupa untuk kamu bersiap untuk mendapatkan rezeki-rezeki tersebut, mempersiapkan diri itu lebih ke percaya diri sama menerima gitu ya. Siapa sih yang nggak mau? Gimana sih rasanya kalau kamu dapat kebahagiaan, kejayaan kayak
rezeki gitu yang tiba-tiba. Kamu harus siap dengan hal tersebut. Terus gunakan intuisimu untuk merasakan vibrasinya, untuk mengarahkan tujuan dari semua ini, rezekimu yang ada gitu ya, untuk lebih kemakmuran dan kepuasan batinmu gitu. Relax, relax ya, perbanyak relax. Aku nggak tahu kenapa beberapa kayaknya hari ini tuh kayak sering banget aku dapat kata relax. Relax, delight, empower, gold sunshine, sama adaptasi. Jadi kamu harus bisa beradaptasi dengan rezeki, dengan kekayaan, dengan abundance yang akan datang kepada kamu. Terimalah dia dengan senang hati dan itu tadi, sesuaikan frekuensi vibrasimu dengan rezeki yang ada. Oke, kamu siap dulu menerimanya baru dapat gitu. Ya, aku rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bukan manfaatnya gimana bisa ngebooster energi, at least ketika kamu berpikir sesuatu itu akan terjadi, kamu akan tergerak untuk berusaha tentang hal itu gitu. Ya, I think that's all for this time. Thank you for watching dan inilah rezeki tak terduga di bulan ini. See you for the next reading. Bye bye.